Samsudin Alif, sahabat nelayan ya. Ya. Terima kasih nih Bang sudah menyempatkan diri hadir di The Room Enggol ini. Meskipun di luar hujan ya Bang, sampai basah kuyup, sampai di studio. Tapi itu bukan rintangan ya. Nah, itu tetap ya. tampil di The Room Enggol. Tapi begini Bang, sahabat-sahabat kemarin kru The Room Enggol itu mengadakan investigasi ya, identifikasi di lapangan. Justru nama Samsudin Alif itu tidak terlalu terkenal Bang Diano. Dia terlalu nesat tahu Bang di kalangan nelayan itu, terutama terkhusus untuk masyarakat pesisir ya. Dia lebih kenal nama dia itu Badola. Badola ya. Ya, Badola. Kira-kira sejarah dari panggilan itu ada nggak sejarah dari panggilan itu? Ya kemarin waktu di kampus. Di kampus. Jadi teman-teman, jadi makanya kalau ada orang yang panggil Badola, itu langsung ditahu. Oh ini. Oh ya. Kalau dia panggil Samsudin, oh ini. Dia lebih cari-cari ya daripada langsung nama Badol itu. Saya mau ngulik nih sedikit Bang persoalan titel yang melekat di belakang namamu itu. Oh, iya. SPI ya, SPI. Sarjana Perikanan. Seharusnya apa sih yang menjadi indikator atau menjadi motivasi sehingga Anda itu berinisiatif itu mengambil jurusan perikanan? Mungkin sahabat-sahabat juga pasti mau tahu. Iya. Apa sih pentingnya dari sarjana perikanan itu? Jadi kemarin waktu di tingkat SMK ya, SMK. waktu mau pilih jurusan, saya mau ambil jurusan apa nih? Jadi ini Bang, saya besar ya, lahir dan besar di lingkungan nelayan. Jadi bapak itu nelayan, kakek nelayan. Jadi mayoritas nelayan. Mayoritas nelayan. Nah, Tetangga. iya, dari bapak, dari ibu, semua nelayan. Kemudian secara akademisi ya, kan dulu itu nelayan itu tidak mengenal dengan perkuliahan, tidak mengenal, tapi toh juga bisa menghidupi keluarga melalui nelayan itu kan. Saya mau tanya begini, pernah nggak aktif di organisasi yang sesuai dengan di kampus Anda itu, pernah nggak ikut dengan organisasi yang berkaitan dengan nelayan? Ya jadi saya juga banyak berkecimpung di beberapa organisasi, tapi saya lebih banyak menghabiskan waktu di FDC Unhas. Jadi Unhas. di FDC Unhas itu sendiri adalah sebuah organisasi di kampus saya yang menjadikan wadah untuk bagaimana mendidik, bagaimana mengembangkan mahasiswa yang ingin menyelam, tapi yang tupoksinya adalah penyelam ilmiah. Penyelam ilmiah. Nah, penyelam ilmiah inilah yang yang melakukan sebuah riset Biota laut apa sih alamat? ekosistem, terumbu karang, ekosistem lamun, ya, mangrove. Jadi itu memang perannya di situ. Iya, jadi disitulah basicnya. Karena di tahap kita kan itu kayak tentara gitu ya. Jadi ada pada saat anggota muda tupoksinya di mana, kemudian kemudian berlanjut ke anggota biasa. Berarti berjenjang ya. Berjenjang. Sesuai dengan itu berarti secara advokasi perlindungan laut seperti itu kan Bang? Kemarin kita sempat kemarin sampai kita pelajari di situ karena ada beberapa pulau yang kita sudah eksplor, mulai dari aspek budaya, aspek sosial, aspek ekosistem, ekologinya bagaimana. Jadi include-nya ya. Jadi di Majene ada nggak titik-titik seperti itu? Yang apa ya? Yang bisa jadi tempat untuk menyelam apa segala macam. Jadi secara ini kan kalau kita bicara data pasti di tempatnya di instansi yang menaungi. Tapi secara data saya kurang paham letaknya di mana. Tapi kalau kita bicara potensi, sangat banyak. Dari kacamata kita kemarin sama-sama alma mater dari Unhas yang memang
Berarti sudah pernah jalan riset? Oh iya, artinya pengamatan, Di Majene, observasi di awal. Majene ya? Di Majene, observasi awal. Jadi kita sudah sepakat kemarin untuk bagaimana apa sih kurangnya kita di pengembangan ekosistem terumbu karang. Apakah itu dari cara rehabilitasinya, ya, pengembang biakannya bagaimana, ketika ada karang mati bagaimana menanggulanginya begitu. Jadi kita sudah punya pengamatan, artinya observasi awal. Observasi awal ya. Yang kemarin juga yang dari Jakarta itu apa itu, Bang? Yang kemarin dari Jakarta itu Sekolah Tinggi Perikanan yang sempat saya dampingi untuk melakukan praktek lapang. Jadi saya bawa dia melaut. Coba cerita dulu sedikit. Jadi saya bawa melaut untuk bagaimana dia identifikasi ikan yang memang kebutuhannya, kebutuhan akademisnya. Sempat pakai perahu yang Nelayan panjala. semi modern. Kalau di dunia akademisi orang menyebutnya payang, nelayan payang. Seterusnya nih, Bang. Kang Anda sudah aktif di organisasi apa tadi? FDC Unhas. Setelah itu berhasil mentransformasikan diri menjadi pemerhati nelayan khususnya di masyarakat pesisir. Kira-kira perannya itu apa sih? Secara akademisi, kemudian skill juga di situ. Sasaran di nelayan itu seperti apa tuh? Ya, jadi organisasi saya kemarin itu intinya saya jadikan itu bekal, ya. Bukan masalah apakah saya sudah bisa mendapatkan semua pembelajaran, tapi setidaknya saya punya bekal di situ untuk siap mewakafkan diri untuk mendampingi nelayan. Bagaimana caranya pembuatan administrasi kapal, administrasi pelayaran begitu, artinya supaya mereka dapat izin. Tentunya harus lengkap surat-suratnya. Oh, jadi fokusnya di situ. Iya. Fokusnya di situ. Tapi kalau persoalan teknik penangkapan ikan, perahu apa segala macam enggak ya, Bang? Auranya beda, Bang. Kalau di situ karena butuh teknologi untuk mendapatkan hasil tangkapan yang lebih banyak karena harus ditunjang. Tidak cukup untuk edukasi itu. Tidak cukup untuk pemaparan materi. Tapi itu harus dihidupkan. Harus memang diberikan sebuah pelatihan yang memang supaya mereka mengetahui bagaimana cara pengoperasian fish-finder, misalkan kalau dibantu GPS misalkan, supaya dia lebih mudah untuk mengakses, menangkap. Tapi kalau saya lihat ini kebiasaan nelayan tradisional ya khususnya itu lebih baik dia menggunakan navigasi alam ya dibanding yang GPS, kompas apa segala macam. Karena itulah kita diuntungkan, nelayan kita diuntungkan karena mereka masih menganut sistem animisme begitu. Artinya percaya kepada alam ya. Tapi tidak terlepas dari Sang Maha Kuasa ya. Iya. Mungkin dari situ poinnya tuh. Selanjutnya di Bang Badol ini, bagaimana sih perkembangan nelayan tradisional yang ada di Majene? Bisa nggak dikulik sedikit? Mungkin sahabat-sahabat di luar sana juga mau tahu ini bagaimana nih seorang Badol ini bisa sedikitlah memberi pemaparan terhadap yang mengenai persoalan nelayan tradisional di Majene. Artinya perkembangan bagaimana itu, Pak? Artinya apakah dari segi hasil tangkapan yang bisa pemasaran ikan bisa, kemudian bagaimana pada saat susah atau senangnya mengurus administrasi kapal bisa. Begini, Bang. Ya. Jadi ini saya akan lebih banyak bercerita berdasarkan pengalaman saya, Bang. Iya. Waktu ia posasi merutulung untuk bagaimana urusan surat-surat, dan saya langsung yakin, Tunggu dulu, itu pengalaman pada saat mendampingi atau mendampingi nelayan pada saat. Jadi disitulah kesempatan emas saya untuk untuk mengetahui lebih dalam apa sih persoalannya. Jadi dasar saya untuk berbicara masalah perkembangan begitu.
karena saya lebih saya sudah dekat dengan aktornya. Iya. Nelayan. Nelayan itu Sehingga sendiri ya. iya, sehingga saya kuliti mereka banyakkan mereka yang saya dampingi ini adalah bertransformasi ke daerah lain. Ada Keluar, ke ya? Donggala, Hmm. ke NTB, Nusa Tenggara Barat, Lombok Sumbawa, ya, Lombok. Lombok ya. Ada ke Kendari, ke Bone, ke Selayar, Sinjai. Jadi Banyak. banyak ya yang, tapi kan memang nelayan kita itu dikenal dengan di berbagai macam negara. Iya. Itu di wilayah apa segala macam. Tapi mungkin ini persoalan kenapa nelayan itu lebih memilih di itu luar. dia. Itu dia. Jadi saya riset saya di situ ya. Iya. Jadi saya meriset kelompok kecil nelayan pembudi. Ya. Nah disitulah saya mengetahui lebih banyak ya. Menurut saya lebih banyak sih. Artinya aktivitas Sampai pernah ke cara Lombok. melaut. Sampai pernah ke Lombok ya. sampai pernah ke Lombok. Nah itu dikenal dengan adaptasi Adaptasi. atau sebuah konsep yang memang cara kita merespon keadaan, baik itu dia darurat atau keadaan yang memungkinkan untuk kita beralih. Nah, Dari daerah satu ke daerah lain. daerah lain. Ada beberapa. Apakah kita mengada-ngada di sini? Jangan sampai mereka karena stok ikan tidak ada di Bajene. Atau memang karena ada yang lebih yang lebih tertarik untuk memberikan modal kepada mereka para penggawa kapal, Investor sehingga dia ingin melaut ke sana. Misalkan orang Lombok dia kirimkan modal, itu tahu harganya berapa? Nggak tahu. Kisarannya berapa? Mungkin bisa dijelaskan. Puluhan juta.